Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad SPD, guru bahasa Inggris pada SMP Negeri Satap 2 Padalere Utama, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PGRI tahun 2025 tingkat Kabupaten Konawe Utara. Video pembelajaran yang saya buat adalah sebuah pembelajaran mendalam yang interaktif berbasis teknologi, yaitu pemanfaatan Google Slide melalui Chromebook dan juga smartphone. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. I am very well, thank you. Okay, today we are going to continue our material. Ya, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Namun sebelumnya saya akan memimpin doa dulu ya. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Saya akan memimpin doa secara agama Islam, dan yang berkeyakinan lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Alhamdulillahirabbil alamin. Today we are going to continue our lesson. Kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris. But before that, I'm going to check. I see your classroom is very clean. Ya, saya lihat kelasnya sudah bersih. And all of you hadir ya? Ya. Okay, very good. Alhamdulillah, berarti ya semua hari ini memang siap untuk belajar bahasa Inggris. Ya? Are you ready? Ready. Yes, yeah, ready. Okay. I wanna ask Putra. What did you do last night? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tidur. What time did you go to sleep? Jam berapa? Jam 9. What is 9 in English? 9 o'clock, ya? Okay, next. Krishna, what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Bermain. Playing, ya? What kind of game did you play? Football. With whom did you play? Kamu bermain dengan siapa? What is teman-teman in English? Best friends. Okay, very good, ya? Okay, Dila, what did you do last night? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tidur. Ada yang lain kamu tidak belajar? Belajar. What kind of subject did you study? Mata pelajaran apa yang kamu pelajari? Mathematics. Do you have homework? Kamu punya PR? Ya. Okay. Sudah dikerjakan. Okay, very good. Ya. Okay, thank you Dila. Thank you ya for Putra, Krishna, and Dila. You have explained what did you do yesterday, what did you do last night. Ya, kalian sudah menceritakan apa yang kalian kerjakan kemarin atau apa yang kalian kerjakan tadi malam. Nah, tadi seperti yang dicontohkan oleh Putra, ya, bahwa katanya dia tidur at 9 o'clock, jam 9. Nah, tidur jam 9 itu bagus apa tidak? Bagus. Good or bad? Good. Ya, because sleeping early in the night, ya, tidur lebih awal di malam hari itu adalah one of 7 good habit ya for Indonesian children. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kita berupaya untuk selalu bisa kita laksanakan semuanya ya, agar kita benar-benar menjadi anak Indonesia yang hebat. Oke. Kemudian saya mau tanya, sebelum kita lanjutkan materi kita, I wanna ask you, did you remember what we are talking about last meeting? Apa yang kita pelajari
pertemuan lalu? Independence Day. Independence Day. Celebrating Independence Day. Oke, very good, Rian. Ya, Rian masih ingat. Nah, itu adalah beberapa tadi mulai dari pertanyaan Pak Guru di awal, apa yang kami lakukan kemarin, kemudian apa yang kita lakukan pelajaran kita minggu lalu, pertemuan lalu tentang perayaan 17 Agustus, ya. Kemudian itu adalah contoh-contoh kegiatan yang kita lakukan di masa lampau, ya. Nah, I wanna ask you, masih berkaitan dengan kejadian di masa lampau. Apakah kalian have you ever read or have you ever listen or watch a story, ya? Sebuah cerita tentang dongeng, ya, atau cerita-cerita rakyat. Ada kalian yang pernah dengar cerita-cerita rakyat? Pernah baca? Apa? Malin Kundang. Oke, very good. Kaila? Timun Mas. Ayo. Alif? Cinderella. Oke, very good. Cinderella. Next siapa? Bawang putih dan bawang merah. Oke, very good. Oke, tepuk tangan dulu kita semuanya. Oke, ya. Nah, di antara beberapa kisah-kisah cerita yang kalian sudah sebutkan dari bawang putih, bawang merah, Malin Kundang, Timun Mas, Cinderella, ya, they are kind of cerita rakyat, ya, atau cerita yang merupakan isinya kalau kita baca itu adalah bentuknya naratif teks, ya. Itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang naratif teks. Oke. Nah, the objective of our lesson today, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, ya. Yang pertama, menyusun teks naratif dengan bantuan beberapa urutan gambar, kemudian mengidentifikasi informasi spesifik dalam teks, menyimpulkan inferensi pesan moral atau nilai-nilai yang tersirat dalam teks, dan juga bagaimana kita menghubungkan pesan moral atau nilai dalam cerita dengan konteks kehidupan nyata. Dan ini adalah bagian dari deep learning, bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita merealisasikan what we have learned, apa yang kita sudah pelajari, dan itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut, ya, membahas atau mengulas materi kita terkait apa yang akan kita tuju dalam pembelajaran, sebelumnya kita lakukan ice breaking dulu, ya. Oke, silakan berdiri. Ikuti gerakannya, ya. Oke, gimana? Sudah semangat? Serang? Ya, setelah ice breaking, ya, I hope your spirit back, ya. Saya harap semangat kalian itu kembali supaya kita bisa belajar lebih semangat lagi, ya. Oke? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Naratif adalah sebuah bentuk cerita teks yang menceritakan, yang bercerita tentang cerita yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, as you see on the screen, sebagaimana yang kita lihat di layar, ini ada a boy who cried wolf, ya. Kalian simak ceritanya, ya. Cerita itu akan saya potong di tengah, kalian akan sebentar bagaimana menerka atau bisa memperhatikan, memprediksi what is the next story, ya.
apa cerita selanjutnya tentang film yang akan Pak Guru putarkan. Hey everyone, welcome to Kids Hot Stories. Have you ever felt like the only one left out of the fun? Maybe you wished everyone would pay a little more attention to you? Well, today's story features a shepherd boy who had a similar feeling. Fooled all of you. The villagers got very angry and warned the boy to not climb the hill again to save his sheep. The villagers said angrily, "This is not right and you would have to pay for this one day." A few days passed, and the shepherd boy was lying under the tree. But this time the villagers decided to ignore him as they thought he might be. Oke ya, jadi ceritanya Pak Guru pause di tengah. I pause the story, the video. I wanna ask you ya, perhatikan di tengah, saya mau tanya kalian. Apakah kalian memahami isi cerita meskipun full bahasa Inggris? Kira-kira dari urutan gambarnya, kemudian kira-kira paham nggak? Paham? Ada yang bisa ditangkap sedikit? Ya. Oke. Ada apa yang terjadi kira-kira di dalam cerita? Sang pemuda menipu warga. Ada pemuda yang menipu? Warga. Oke. Kemudian apa lagi? Dia menipu tentang apa? Serigala. Ada? Serigala. Ada serigala bahasa Inggris siapa? Wow. Ya. Apa yang kemudian kira-kira terjadi di akhirnya nanti? Atau apa yang terjadi di cerita selanjutnya ini? Serigala datang? Serigala datang betulan. Jadi awalnya betul tidak waktu lihat pertama? Tidak, ya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar serigalanya datang atau tidak, apakah benar yang dikatakan anak ini atau tidak. The next step is we are going to analyze the text of this story, ya, from LKPD or students worksheet that I will give you, ya, dari ada LKPD yang akan Pak Guru berikan lewat Chromebook, ya. Saya akan bagi kalian dalam kelompok, tapi ini saya lihat kalian sudah duduknya sudah bagus ya. Orang-orangnya juga sudah terbagi secara heterogen semuanya, ya. Jadi semuanya kayaknya sudah pas ini kelompoknya. Oke. Nanti masing-masing kelompok I will name your group 1, group 2, and group 3. Per kelompok ya, karena masing-masing orang beda. Umur sedikit. Ya. Klik ini, salin. Klik salin. Oke, kemudian buka Chrome ke arah, ya. Oke, klik ini. Ya, oke. Ya. Ya, kalau buka itu boleh. Ya, klik. Nah. Semua sudah terbuka? Sudah. Oke, jadi masing-masing kelompok itu berbeda filenya ya. Jadi sebentar kalian akan mengerjakan student worksheet. Ya. Oke. Ya, diklik itu. Ya, yaitu tanda tangan. Ya, oke. Nah, oke ya. Teksnya itu masih acak, ya. Dilihat. Lihat di Chromebooknya masing-masing. Nah, kemudian di bawah ini ada urutan gambar yang Pak Guru berikan yang bisa memandu kalian untuk menyusun teksnya menjadi sebuah paragraf yang benar. Oke? Nah, nanti kalau ada yang tidak ditahu kata-katanya boleh langsung buka translate. Nah, cari. Ada bahasa Inggris, lihat di sini ya Inggris kan Indonesia untuk membantu mencari kata-kata yang tidak dipahami artinya. Oke, silakan Pak Guru berikan waktu untuk dikerjakan. Silakan, jangan. Diarahkan sini. Lepas. Nah, berikan sini. Berikan. Klik dua kali ini. Iya, di blok nih terus sampai dipilih. Ya, oke.
mau nggak mencoba? Jangan ragu untuk mengirim. Ya, tadi dibaca di pandu, apa namanya? Panduannya itu adalah gambar yang Pak Guru berikan ya, untuk bisa menebak isi ceritanya, susunan ceritanya ya. Jadi bisa dipahami? Oke ya, very good. Kenapa nak? Jangan tulis sendiri, ketik saja. Jangan tulis sendirinya. Ini kan waktu kan sudah bilang, boleh pakai bantuan Google Translate. Nanti dibuka di baru sini. Iya, cari translate. Iya, coba. Ini dulu, mau cari Indonesianya dulu atau Inggrisnya dulu, ya? Indonesia bahasanya. Nah, tapi Indonesia dulu baru Inggris. Nah, Inggris, oke. Copy text-nya kalau mau. Apa itu? Kan enggak semuanya tadi anu. Iyo. Jelas tulisannya supaya bisa terbaca ya. Oke, dipersiapkan yang sudah dipersiapkan. Jadi tadi yang saya lihat pertama selesai itu adalah kelompok 1 ya. Kelompok 3 ya. Baru kelompok. Oke, sudah semua? Are you finish? Give applause untuk kita semua. Okay, now prepare your group who gonna be represent. Prepare your member of group. Silakan persiapkan salah satu anggota kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian cukup tinggal di kelompok kalian masing-masing, satu orang yang jadi pembicara, karena nanti hasil layar yang kalian kerjakan itu Pak Guru akan tampilkan di smartphone ya. Nah sekarang I want to refresh your mind again. Saya akan refresh, menyegarkan kembali pikiran kita dengan by clapping ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Five. 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 Okay, thank you very much. Tepuk tangan dulu. Okay, as I said that what we have done, ya, apa yang sudah kita kerjakan, kita akan presentasikan, ya. Kalian cukup berdiri di bangkunya kalian dan hasil presentasi kalian, hasil pekerjaan kalian akan ditampilkan di layar. Who will be the first? Kelompok? Grup? Grup ini ya, kan? A young shepherd boy watched his villagers take care of forest. Okay, next. Suddenly, he came out with a silly plan. Okay, next. When they arrived, they found the wolf. The next. The next day, the boy repeated his trick. Wolf, wolf again. Okay. Number 2. Section. Iya. Who is the main character in the story? Okay. The young shepherd boy. A young shepherd boy. Yang terakhir apa? What is the message can be In fact. in fact
Oke. Never Never lie. lie to Someone. someone or reveal lost their truth. They trust. They use tongue. Oke, number 4. The next day, the boy Repeated repeated his trick. his trick. Okay, next and the last. Wolf, please help me. Okay, very good. Ya. Next, group 1. Silakan. Yes. Thank you very much to the teacher. Thank you very much to the teacher. The boy was his relationship near a forest. Suddenly, he came up with a silly plan. Wolf, wolf. Okay, next. When they arrived, they found no wolf, only the boy laughing happily. Okay, number 4. The next day, the boy repeated his trick. Wolf, wolf again. Okay, next. Wolf, wolf, please help me. It's real. This time, ask Anymore. anymore. Okay, tepuk tangan. I think that's all. I think that's all. Thank you very much. Okay, very good. Okay. Oke ya. Kita mulai dari sini saja dulu. Kita bahas bersama hasil dari diskusi teman-temanmu. Oke, kita lihat ya. Jadi sudah benar ya? Yang Superboy, kemudian suddenly, oke, next, when they arrived, they found out, okay, the next day, the boy repeated, and then the last, happy, is for me. Oke, terakhir, akhirnya si boy-nya menangis. Dia hanya bisa menangis karena sudah dia tidak dipercaya. Okay, for the next question number 2, who is the main character in the story? Yang shepherd boy. A shepherd boy juga boleh. Tapi tadi kelompok 2 tulisannya sheep 2 e-nya. Ya? Jadi keliru ya. Sama mirip-mirip, tapi kalau kurang satu huruf, jadi makanya bisa berbeda maknanya. Oke, untuk poin ketiga saya lihat almost the same message from the story. Intinya adalah don't be lie, ya, jangan kita menjadi pembohong, jangan berbohong, or nobody will trust us. Tidak ada lagi orang yang akan mempercayai kita. Jadi itu tadi pesan yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari cerita. Okay, very good ya. My students, you are doing very good today. Kalian melakukan luar biasa hari ini. Nah, tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa teks yang kita ambil adalah berbentuk narasi atau berbentuk cerita karena terjadinya sudah lampau. Kemudian yang kedua adalah siapa? Kita sudah bisa mengidentifikasi informasi rinci yang ada di dalam teks. Salah satu informasi rincinya adalah siapa pemeran utama. Siapa pemeran utamanya? Yang shepherd boy, ya. Kemudian yang ketiga, what is the message can be inferred from the text? Apa pesan yang bisa kita ambil? Never lie, never be a liar. Ya, don't be lie, don't lie. Atau kata lainnya, be honest. Harus kita jujur, jangan berbohong. Ya, kalau kita sering berbohong, orang lain tidak akan mempercayai kita lagi. Kalian harus mengulang lagi pembelajaran kita hari ini dan ingat, kalian harus membawa nilai yang sudah kita dapatkan dari cerita ini. Yaitu di dalam kehidupan kita harus selalu jadi orang yang jujur, ya. Jangan pernah jadi orang yang pembohong, ya. Oke ya. Jadi sebelum Pastor akhiri di bagian akhir ya pembelajaran kita harus merefleksi, meregulasi diri, melihat apa kelebihan dan kekurangan kita dalam pembelajaran kita hari ini. Perhatikan dulu ya. Nah, tadi ada penyampaian dari Nur Fadil Anjani that he feel
hard to speak English, ya. Dia sangat susah. Kendalanya adalah susah untuk mengucapkan bahasa Inggris. Ya, oke, very good. Nah, salah satu tips yang Pak Guru berikan adalah sering Pak Guru sampaikan, sering mengulang, ya, sering mengulang teks atau bacaan atau kalimat yang sudah pernah kita dengar, ya. Kita sering ulang. Kalau memang agak sulit lagi, kita pakai bantuan Google kalau di rumah, ya. Kalau mencari secara mandiri, pakai Google Translate. Di dalam Google Translate itu sudah ada ucapannya yang bisa kita ikuti untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kita anggap susah. Kemudian untuk membiasakan, kita membiasakan mendengar percakapan bahasa Inggris melalui film, ya, melalui short video yang lewat di TikTok misalkan. Kan biasa ada drama-drama kan? Ada drama, ada film di TikTok biasa ringkasan-ringkasan film yang bahasa Inggris itu bisa kita ulang-ulang. Kemudian juga lewat lagu bahasa Inggris. Cari lagu bahasa Inggris yang sederhana, yang temanya ya tentang remaja, tetapi jangan fokus yang di perasaan yang terlalu mendalam sampai cinta-cintaan, bucin-bucin apa gitu kan ya. Kita cukup menikmati lagu hanya untuk mempelajari bagaimana cara pengucapan. Ya, mungkin itu Nur Padilla bisa membantu ya. Oke, terima kasih. I appreciate your effort today. Ya, you are doing best today. Kalian melakukan hal yang sangat baik hari ini karena kalian bisa menyelesaikan tugas yang sudah Pak Guru berikan ya. Tepuk tangan dulu kita semuanya. Ya, oke? Oke, sekarang saya tanya perasaan kalian masing-masing perwakilan kelompok di kelompok 1. How do you feel about our lesson 3? Apa perasaan tentang pelajaran kita hari ini? Baik. Ada lagi yang lain? Senang. Apa lagi? Di grup 2 apa? Baik dan senang. Di kelompok 3? Happy. Oke. Luar biasa sekali ya. Oke, very good. Awesome ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah. Ada yang tambahan mungkin? Krisna? Akan? What do you feel? Apa yang kamu rasakan tentang pelajaran kita hari ini? Biasa. Oke. Tidak apa-apa. It's okay. It's perasaan dan bisa saat Pak Guru ya harapkan yang biasa itu kita ubah menjadi luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk next meeting kita akan masih mempelajari tentang naratif teks, tetapi untuk mempelajari bagaimana struktur kebahasaan, kemudian language fungsi sosial, dan juga kembali masih tentang informasi rinci tentang naratif teks. Ya, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. I close this meeting by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Say hello to the kamera. Bye. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Guru hebat, Indonesia kuat. Dai.